comment, and share. Thank you. Nyata, Prabu Siliwangi sering berkunjung ke dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun rahayu rahayu rahayu. Sahabat BSM Budak Sunda Makalangan sekalian, sebelum kita ke pokok bahasan perlu kiranya diinformasikan, channel BSM ini mengulas berbagai hal berdasarkan kajian literatur ilmiah, manuskrip DLSB, juga berdasarkan olah rohani spiritual dengan prioritas Kesundaan dan Indonesia. Sehubungan channel ini masih baru, dimohonkan dukungannya untuk subscribe, share, like, dan komen supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Sahabat, sebelum kita ke inti bahasan, kita ulas dahulu sedikit siapakah Prabu Siliwangi itu. Prabu Siliwangi adalah julukan atau gelar salah seorang raja kerajaan Pajajaran yang berlokasi di Bogor yang sangat termasyhur pada abad ke-15 sampai 16 meter. Beliau sangat termasyhur karena kesaktiannya yang tak tertandingi. Konon katanya ketika beliau mengeluarkan kesaktiannya bisa sampai terjadi gempa bumi. Juga beliau terkenal karena keberhasilannya memimpin kerajaan Sunda Pajajaran pada masa pemerintahannya kerajaan Pajajaran, mencapai zaman keemasannya sampai pada masyarakat yang adil makmur. Namun segagar dan sesakti apapun yang namanya makhluk di dunia ini tetaplah tunduk pada hukum alam dan skenario yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta Allah SWT. Skenario itu sebagian kalangan menyebutnya Lauh Mahfuz, dan berkata lain, pada tahun 1579 meter kerajaan Pajajaran sampai pada titik kehancurannya diserang oleh kerajaan Banten. Setelah ibu kotanya hancur, raja dan para pengikut juga rakyatnya mundur berpencar ke berbagai arah. Ada yang ke utara, selatan, timur, dan barat. Pada saat sebelum berpisah itu, Prabu Siliwangi bersabda memberikan wasiat kepada pengikut dan rakyatnya. Dalam wasiat itu berisi ujangan dan petunjuk, prediksi untuk menjalani kehidupan selanjutnya sampai nanti ada lagi pemimpin dari Sunda Pajajaran. Wasiat itu dikenal dengan sebutan Naskah Wangsit Prabu Siliwangi. Wangsit tersebut sebetulnya menurut hemat saya bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin atau raja pada rakyatnya, yaitu rakyat Sunda Pajajaran, untuk menjalani kehidupan selanjutnya sampai ada lagi penerus pemimpin berikutnya. Dalam wangsit terbukti disebutkan prediksi berbagai zaman kehidupan yang akan dilalui rakyat Sunda, mulai dari setelah hancurnya kerajaan Pajajaran, kedatangan penjajah asing Inggris, Portugis, Belanda, lalu Perang Dunia Kedua, datang Jepang, kemerdekaan, muncul presiden keturunan Pulau Dewata IR Soekarno, hingga zaman sekarang muncul pemimpin Sunda baru. Sahabat, wangsit tersebut oleh rakyat Sunda dijadikan pedoman dan diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang oleh tokoh-tokoh tertentu. Sepertinya wangsit ini dijadikan pedoman dalam mencermati kehidupan politik. Pada wangsit tersebut, setelah didalami dan ditafakuri, rasanya seperti Prabu Siliwangi itu masih hidup dan memerintah hingga sekarang dalam hal mengayomi orang Sunda. Terlebih dalam wangsit tersebut, dalam salah satu baitnya disebutkan bahwa beliau akan selalu memantau seluruh keturunan Sunda dan beliau akan datang lagi menolong dan membantu yang membutuhkan dalam waktu yang diperlukan. Begini sabdanya, sakabeh turunan diaku, ngaing bakal dilanglang, ngaing bakal datang, dewi mantuan nu butuh nulungan nu sarusar, ngan di waktu nu perelungan kanuhad laku, lampahna, mun ngaing datang mere ciriku bawangi, artinya semua keturunan kalian akan aku kunjungi atau perhatikan. Aku akan datang lagi menolong yang membutuhkan, tapi yang berkelakuan baik, aku akan datang di waktu yang diperlukan. Ketika aku datang, akan memberi tanda wewangian. Setelah didalami dan dipelajari keseluruhan prediksi dalam wangsit Siliwangi, semuanya benar terjadi. Kalaupun ada yang beranggapan salah, itu hanya salah menafsirkan saja, karena banyak dari isi wangsit Siliwangi berupa simbol yang bisa ditafsirkan beraneka ragam. Banyak orang atau masyarakat Sunda dalam kondisi terdesak mengaku mendapat bantuan yang nyata dari Sang Prabu Siliwangi. Menyangkut hal ini, penulis juga pernah mengalaminya sendiri. Dalam sebuah perjalanan spiritual ada gangguan makhluk metafisika yang mengganggu, mengancam nyawa. Tak lama berselang ada sosok tua berjubah putih menjukmah ke tubuh saya
dan bersabda, Nyai Prabu Siliwangi nu cicing. Lukangen budak ieu, ayeuna dia rek naon, ngaganggu deste. Beliau mengeluarkan aji, karang lantas makhluk itu menjerit dan pergi. Jika beliau itu tidak datang mungkin penulis sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tentu penulis menyadari hakikatnya yang menolong adalah Allah SWT, tapi jalannya lewat Prabu Siliwangi itu. Peristiwa itu terjadi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi sabdanya begitu terasa mengyang seperti baru kemarin kejadiannya. Menurut hemat saya memang beliau itu, menurut legenda tidak meninggal tapi ngahyang, artinya pindah ke alam hyang. Makanya masih berkemampuan untuk mengawasi dan membantu rakyatnya. Terlebih lagi sudah berjanji atau bersumpah pada Wangsit Siliwangi itu bahwa beliau akan datang menolong yang kesusahani. Sahabat sekalian, demikianlah pengalaman yang saya alami membuktikan bahwa Wangsit itu betul adanya. Jika ada di antara sahabat yang mengalami hal serupa, boleh berbagi dan tulis di kolom komentar. Masyarakat Sunda sepatutnya berbangga, meski pemimpinnya sudah tidak ada di lambe ini, tapi masih terasa mengayomi lewat Wangsit dan membantu di saat perlu. Sahabat, sekian dulu bahasan di video kali ini. Tentu boleh percaya boleh tidak, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan paparan di video ini ada manfaatnya. Amin. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.